Disponsori oleh didukung oleh Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4, Profesor Hadi, dan pimpinan redaksi Unhas TV, Pak Dr. Supratman, dan rekan-rekan narasumber dari Pegadaian, dari Bapak Owner Donat Kampar. Ya, perkenalkan saya Alif Fajar dari Bank Indonesia Sulsel. Khususnya di fungsi pengembangan UMKM dan keuangan inklusif dan syariah. Maaf. Ya. Rasanya senang sekali pagi ini kami dapat kesempatan buat menjadi sponsor juga ya, menjadi sponsor dan juga ada kesempatan jadi narasumber. Topik utamanya itu ekonomi syariah sebagai mode penggerak ekonomi ya. Nah di sini biasanya kami melihat acara itu ada relevansinya nggak gitu. Nah di acara Unhas TV Mencari Dai 2025 ini kami melihat ada relevannya dengan tugas kami khususnya di pengembangan XR. Jadi kami juga mau jadi sponsor juga dan ini TV sehingga ketika kami ada message yang mau disampaikan kita bisa anggap itu sebagai menyebarluaskan message atau literasi, menambah literasi gitu ya. Nah khususnya di sini tentang keuangan syariah. Nah BI sendiri teman-teman tahu, saya panggil teman-teman aja ya karena lebih banyak mahasiswa dan bapak ibu sekalian juga. Nah di sini acaranya relevan juga mencari dai karena kita ingin tujuan kami di sini adalah ingin membagikan kepada teman-teman dai nih. Nanti akan ada buku dakwah ekonomi syariah yang kita launching bersama MUI, baik itu di tingkat nasional maupun pusat. Nanti teman-teman bisa download, saya sediakan linknya. Nah itu tujuan utamanya sebenarnya. Jadi itu sebagai dasar untuk meningkatkan literasi keuangan syariah oleh para dai nantinya. Kami berharap seperti itu. Nah untuk memulai materinya, ini adalah judulnya peran BI dalam pengembangan XR. Kita sebutnya ekonomi dan keuangan syariah, kita singkat XR di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin langsung aja. Selanjutnya ini kita memulai dari mungkin bagian dari ekonomi dan keuangan syariah. Kita perlu melihat kondisi ekonomi global, nasional maupun regional dulu ya. Nah mungkin kalau kelihatan ini tabel-tabel, intinya adalah Indonesia ini merupakan, kita tahu sebagai dengan jumlah penduduk yang muslim yang sangat besar, tentu itu bisa kita katakan suatu potensi maupun keuntungan buat Indonesia. Nah ini ada sebutannya SGIE, State of the Global Islamic Economy Report. Mungkin ini adalah istilah yang dulu saat pemilu sempat terkenal juga, SGIE. Nah ini masih posisi 2023, mungkin 2024 akan keluar di awal-awal tahun ini, cuman kita belum dapat datanya. Nah posisi Indonesia tuh di ekonomi, kita sebutnya ekonomi Islam global cukup bagus karena ada peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2003. Di 2003 Indonesia secara indeks keseluruhan
menempati posisi 3 kalau teman-teman bisa lihat. Nah, tentunya untuk menentukan indeks itu ada dari berbagai macam aspek, dari Islamic finance-nya, dari halal food, dari Muslim friendly travel, modest fashion, media, farmasi, kosmetik. Jadi aktivitas ekonomi di sektor-sektor itu yang dinilai. Nah, ada peningkatan tuh dari 2018 sampai 2003 dan kita sudah mencapai peringkat 3 di 2023 di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Tentunya ini kita perlu berbangga dan juga ada kesempatan untuk bisa menjadi nomor 1 mungkin ya, insya Allah. Nah, ada peningkatan kalau kita detailkan lagi, peningkatan di halal food. Kita sudah di posisi kedua di sektor halal food. Artinya aktivitas ekonomi untuk halal food kita berhasil nih dengan nilai ekonominya sudah berhasil di posisi kedua. Nah, negara-negara ini bukan berarti ini negara dengan penduduk muslim terbesar. Kita lihat ada Singapura, ada mungkin ada Brazil juga. Jadi ini aktivitas ekonomi yang terkait dengan produk-produk atau barang-barang yang halal atau sesuai ekonomi Islam gitu ya. Lalu di modest fashion ada kita di posisi 3. Jadi halal food, modest fashion, dan juga terakhir ada media recreation yang naik signifikan ke peringkat 6. Artinya sektor-sektor ini merupakan motor penggerak ekonomi Islam atau ekonomi syariah kita sebut di Indonesia di negara kita. Nah, message-nya adalah kita ingin menjadi yang nomor 1 mungkin ya, agar juga mendukung perekonomian Indonesia secara keseluruhan, karena ekonomi syariah adalah part dari ekonomi negara kita keseluruhannya. Nah, next-nya adalah saya ingin men-sharing tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, ini adalah bagaimana Bank Indonesia mendukung pertumbuhan atau mendorong perekonomian atau ekonomi syariah di Indonesia. Nah, kita melihat tadi bahwa fondasi utamanya adalah produk-produk halal, maka untuk mencapai ekonomi syariah yang maksimal, kita harus mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal di dunia gitu kan. Nah, untuk mendukung itu kita punya tiga strategi lah, 3 sasaran, 3 strategi dan program-program kerjanya. Ini framework ceritanya ya. Yang pertama adalah kita dengan cara meningkatkan kontribusi produk halal dengan penguatan ekosistem produk halal. Itu cara pertama. Dengan programnya ya mengembangkan ekosistem halal food, itu prioritas. Lalu pengembangan ekosistem modest fashion, karena dua sektor itulah yang dominan. Lalu juga pengembangan pariwisata ramah muslim. Lalu ada cara dengan meningkatkan kontribusi pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan syariah. Itu di sisi penguatan keuangan syariahnya. Nah, dengan pilar ketiganya adalah penguatan literasi, inklusi, dan mendorong awareness tentang halal lifestyle. Nah, itu juga tentang halal lifestyle yang akan mau saya coba sharingkan di sesi pagi ini. Tentunya dengan prinsip-prinsip syariah ya adil, inklusif, kolaboratif, berkelanjutan, sustainable, dan tentunya maslahat. Selanjutnya adalah, nah ini adalah ringkasan dari 3 strategi tadi. Inilah ringkasan program-program. Mungkin ini di level pusat ya. Di sisi penguatan ekosistem halal ada yang namanya infratani, bagaimana penguatan sektor pertanian yang halal bisa berbasis society, bisa berbasis IT. Lalu ada ekspor tentang skala, program sertifikasi halal, IKRA, produk-produk yang lolos IKRA. Artinya IKRA itu adalah produk-produk yang industri kreatif dalam naungan industri kreatif syariah Indonesia. Nah, lalu di sisi keuangan syariah di level pusat, di sisi keuangan komersial syariah kita mengembangkan instrumen operasi moneter, karena BI sebagai otoritas moneter, instrumen moneter di operasi moneter syariah dan pasar uang syariah. Lalu ada penguatan infrastruktur dan kelembagaan juga, perluasan basis investor, dan penguatan regulasi-regulasi
terkait syariah. Lalu di keuangan sosial syariah kita juga mendukung dalam penguatan infrastruktur seperti sistem informasi zakat dan wakaf juga dan kelembagaannya. Lalu juga ada perluasan muzaki, wakif dan penguatan regulasi kerangka aturan sektor zakat wakaf. Di sisi penguatan literasi dan halal lifestyle, nah ini salah satunya adalah mengembangkan strategi literasi. Jadi kita kita menyusun strategi komunikasi keuangan syariah seperti apa, lalu kita melaksanakan edukasi literasinya. Tentunya dengan kolaborasi ya, kita berkolaborasi dengan MUI untuk pembuatan buku Eksyar, menyusun materinya, berbagai channel juga. Nah juga untuk mendukung literasi itu kita setiap tahunnya ada yang namanya ISEF, Indonesian Syariah Economic Festival. Itu ada di Jakarta, itu sebagai puncak dari rangkaian kegiatan-kegiatan ekonomi syariah. Nah di regional kawasan timur Indonesia, KTI, kita menyelenggarakan FESYAR, Festival Syariah. Ya di situ ada expo, ada juga showcasing, lalu ada pelatihan-pelatihan teman-teman dai juga kita bawa sebagai teman yang bisa menciarkan lagi tentang Eksyar. Jadi nanti saya berharap dari teman-teman dai di sini yang menang atau yang 20 besar kita bisa minta datanya, kayak nanti kita bisa sebagai seleksi buat nanti diajak train of trainers di festival syariah. Jadi insya Allah bisa jadi referensi kita untuk memilih, kita jadikan dai atau daiyah yang ikut TOT di acara FESYAR nanti. FESYAR tahun ini ada di Kalimantan Barat. Karena setiap tahun host FESYAR itu berubah-ubah. Tahun lalu di Kendari, yang penting di kawasan Indonesia Timur. Oke. Ini sedikit rangkaian program ya dari tiga pilar tadi. Nah sekarang di Sulawesi Selatan. Nah BI Sulawesi Selatan pun turut mendukung dan mendorong ekonomi syariah di Sulawesi Selatan. Tentunya di 3 pilar tadi, di pengembangan ekosistem halal kita selalu kerjasama dengan beberapa lembaga baik Halal Center, LPH untuk kolaborasi untuk fasilitasi perluasan sertifikasi halal. Ya tentunya dengan edukasi dulu kepada UMKM khususnya di bidang food. Mungkin nanti dari Donat Kampar juga kita mau tahu apakah sudah halal produknya atau belum. Terus juga di penggerak ekonomi kemandirian usaha pesantren kita juga masuk ke situ. Kita punya 15 pesantren, istilah binaan yang kita coba buat ekosistem untuk bisa mandiri, bisa meningkatkan usahanya masing-masing segala macam. Lalu juga kita mendukung Adinata Syariah, dan kebetulan beberapa tahun terakhir kita selalu menang untuk Provinsi Sulawesi Selatan karena dengan macam-macam penilaiannya kita berhasil mendapatkan penghargaan Adinata Syariah di tahun 2023 dan tahun lalu juga. Semoga di tahun ini juga kita tetap konsisten bisa meraih Adinata Syariah tersebut. Lalu ada juga tentang masih di halal, ada pelatihan Juleha. Juleha itu juru sembelih halal dan juga pendamping halal. Tadi ada festival syariah, UMKM syariah, dan pemberdayaan pesantren. Selanjutnya ini di sisi modest fashion, tentu sebagai salah satu sektor yang memang dominan untuk ekonomi syariah, kita ada beberapa macam program, baik fasilitasi pelaku usahanya untuk memperluas usahanya di lokal, nasional maupun internasional. Nah, mungkin itu dari sisi pengembangan di ekonomi Eksyar di Sulawesi Selatan. Nah, ada hal yang mau saya sampaikan juga terkait urgensi halal lifestyle. Karena
halal lifestyle ini sebagai pilar juga untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah. Karena masyarakat kita ya pertama dari literasi ekonomi syariah yang menurut survei masih belum optimal. Sehingga kita harus terus-menerus mensyiarkan, memberikan literasi, edukasi tentang ikhtiar di masyarakat. Nah, salah satunya adalah bagaimana halal lifestyle itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi halal lifestyle itu mungkin untuk pengertiannya adalah kita berdasarkan Quran ya, halal dan thayyib itu ada di Al-Baqarah. Ya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Halal itu di sisi halalnya dan baik itu thayyibnya. Itulah pengertian halal dan thayyibnya. Nah, sementara halal, gaya hidup halal itu pengertiannya adalah suatu gaya hidup seseorang yang menerapkan nilai dan prinsip halal sesuai syariat Islam, baik dalam memperoleh, memilih, mengkonsumsi, maupun memanfaatkan barang dan jasa. Dan pada akhirnya dengan penerapan gaya hidup halal, dengan menerapkan standar nilai prinsip agama Islam, lalu juga menerapkan prinsip kebersihan, kesehatan, pada akhirnya kita bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia kita sebagai muslim. Selanjutnya inilah aspek-aspek atau lingkup penerapan halal lifestyle. Inilah aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam mengkonsumsi makanan minuman kita harus menerapkan halal lifestyle. Dalam berbusana ada yang namanya modest fashion. Lalu pariwisata ramah muslim. Ya, kita dalam berpariwisata pun baiknya kita lebih cenderung ke yang pariwisata ramah muslim gitu ya. Dalam melakukan keuangan komersial dan sosial syariah, kita harus perlu tahu keuangan sosial itu, keuangan syariah itu apa aja, ada komersil, ada sosial syariah juga. Nanti teman dari Pegadaian juga bagian dari keuangan syariah. Lalu juga jasa pendukung gaya hidup halal juga perlu kita aware tentang hal itu. Selanjutnya adalah konsumsi obat-obatan, kosmetik, dan media. Kita harus menerapkan halal lifestyle dalam setiap aspek itu. Nah, lebih detail lagi, untuk halal food tentunya kita juga harus sebagai muslim harus paham makanan dan minuman yang kita konsumsi itu harus halal gitu ya. Jadi pengertiannya adalah makanan minuman yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam, yang yaitu yang tidak memabukkan dan tidak tercemar bahan yang tidak halal. Itu secara umum pengertiannya. Nah, kriterianya baik halal secara zatnya, halal cara memperolehnya maupun dalam prosesnya. Nah, lebih gampangnya ya saat ini sudah ada sertifikasi halal. Jadi setiap produk-produk makanan yang minuman kita konsumsi ada baiknya dan seharusnya kita memperhatikan hal itu menjadi hal yang utama kita perhatikan. Selanjutnya adalah tentang modest fashion. Nah, modest fashion pun menjadi hal yang perlu kita aware bahwa dalam seorang muslim itu harus mempunyai etika dan etiket dalam berbusana, ya sesuai menutup aurat, kebersih, berasas kesehatan, dan sebagainya. Dan titik kritisnya adalah pertama, bahan yang tidak mengandung bahan yang diharamkan. Itulah yang menjadi pegangan kita dalam memilih produk fashion. Yang kedua adalah proses produksi barangnya tidak bersinggungan dan atau terkontaminasi dengan barang haram atau najis. Itu di sisi modest fashion. Nah, di sisi pariwisata ramah muslim, kita tahu dalam sektor pariwisata itu ada 3 hal, ada akses, amenities, dan attraction. Nah, hal-hal itu yang perlu kita juga aware bahwa, dan semakin sekarang pun negara-negara lain pun sudah mengutamakan pariwisata ramah muslim, bahkan negara Korea, Thailand, Jepang melihat potensi market muslim suatu yang bisa menghasilkan keuntungan gitu kan. Jadi mereka berusaha menyesuaikan dengan market. Di sisi akses ya seperti informasi, bandara, hotel, bus travel itu harus memenuhi persyaratan.
Dan amenities, ada nggak rumah ibadah atau ada restoran halalnya di dekat di sekitar daerah wisata itu. Dan atraksinya juga tempat-tempat pariwisata sekarang sudah menawarkan atraksi-atraksi yang ramah muslim gitu ya, yang menampilkan budaya religi, local muslim experience, bahkan musik penyambutnya pun menggunakan musik-musik yang ramah muslim. Nah, itulah poin-poin penting di samping servis-servis tambahan seperti makanannya, layanannya, dan rekreasinya. Selanjutnya adalah ini jasa keuangan syariah. Ini adalah aspek juga yang kita perlu tahu dalam menerapkan halal lifestyle. Ya, seperti kita tahu di keuangan syariah itu ada keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah. Komersial syariah itu ada perbankan syariah, ada lembaga keuangan syariah non-bank. Ya, teman-teman mungkin yang di jurusan atau ekonomi atau itu sudah tahu, dan ini wajib tahu sih, ini pengetahuan umum. Nah, juga keuangan sosial itu ada zakat, ziswaf gitu ya, zakat, infak, sedekah. Inilah motor penggerak ekonomi keuangan syariah juga gitu ya. Mungkin berdasarkan data, jadi tadi adalah sektor-sektor yang perlu kita aware dalam hal penerapan gaya hidup halal gitu ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan semua materi ini di buku yang sudah kita luncurkan kerjasama dengan MUI dengan tujuan adalah memberikan materi ini kepada para dai, daiyah, ulama, ataupun rekan-rekan teman mahasiswa pun bisa menggunakan buku ini sebagai referensi dalam hal tahu tentang ekonomi syariah. Nah, buku ini ada versi yang di nasional dan juga ada versi yang khusus Provinsi Sulsel. Nah, di sini saya menyediakan QR code, teman-teman bisa scan QR code tersebut dan bisa download. Mungkin di foto dulu, downloadnya belakangan nggak apa-apa, silahkan. Khususnya teman-teman dai nih, karena memang tujuan materi ini untuk teman-teman dai agar bisa menyampaikan kembali kepada umat tentang topik-topik ekonomi dan keuangan syariah, karena kita tahu selama ini topik-topik dakwah itu lebih didominasi dengan akidah, tentang hal lain yang jarang sekali kita mendengar tentang ekonomi dan keuangan syariah. Nah, di sini sudah dirangkum di buku itu, teman-teman bisa ambil dari situ, sudah ada referensi Qur'annya, referensi hadis. Jadi sangat mudah buat teman-teman berkreasi untuk menyampaikan kembali di kegiatan dakwah teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terberikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Alip Fajri. Disponsori oleh didukung oleh